Istilah pemain naturalisasi, pemain keturunan di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam itu berbeda, saudara-saudara. Kalau di Indonesia, semua pemain yang berganti paspor itu baik keturunan maupun bukan disebut naturalisasi. Tapi kalau di Malaysia, di Thailand, di Vietnam itu sama. Pemain naturalisasi itu hanya dikenakan kepada pemain yang tidak punya darah negara tersebut. Istilahnya adalah bukan pemain keturunan itu disebut pemain naturalisasi. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita perbincangkan. Kita bahas, kita cakap, kita ulas, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, berdasarkan fakta dan bukan klaim, bukan asumsi. Semuanya saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang pemain naturalisasi, pemain keturunan yang akan membela 4 tim nasional di Asia Tenggara ini di Piala Asia 2023. Bulan depan, Januari, saudara-saudara. Jadi dari 4 negara ASEAN peserta Piala Asia ini semuanya menggunakan pemain keturunan maupun pemain naturalisasi. Ini adalah dua istilah yang harus kita bedakan antara pemain naturalisasi dan pemain keturunan. Walaupun di Indonesia pemain naturalisasi maupun pemain keturunan itu maksudnya sama. Tetapi di Malaysia, di Vietnam, di Thailand itu pemain naturalisasi, pemain keturunan itu berbeda maknanya. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini kita akan bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Piala Asia ini kan sudah akan bergulir bulan depan. Sudah hitungan, ya ini kan sudah akhir tahun. Hitungan kira-kira 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi akan dan saat ini semua peserta, khususnya tim dari negara Asia Tenggara, 4 peserta dari Asia Tenggara ini sudah mengumumkan skuad, sudah mengumumkan daftar pemain, senarai pemain yang akan menjalani pemusatan latihan. Bervariasi jumlahnya, ada yang 29, ada yang cuma 26, ada yang 28, macam-macam lah. Mereka akan menjalani pemusatan latihan sampai nanti sebelum Piala Asia akan ada 26 pemain totalnya yang boleh didaftarkan untuk tampil di Piala Asia 2023 yang menjadi 2024 ini sudah. Jadi semua negara sudah mengumumkan skuad dan semuanya sudah menjalani pemusatan latihan. Indonesia sekarang sedang ada di Turki, kemudian Malaysia ada di Kuala Lumpur, baru memulai 2 atau 3 hari lalu. Vietnam juga sudah menjalani pemusatan latihan di Hanoi. Thailand juga akan menggelar pertandingan persahabatan dengan Jepang di tanggal 1 Januari pada saat tahun baru saudara-saudara. Jepang dengan Jepang B. Jepang B adalah pemain-pemain dari J-League. Pemain-pemain J-League itu adalah seleksi untuk nanti bergabung dengan pemain-pemain legion utama. Itu Thailand, dan mereka juga sudah melakukan pemusatan latihan dengan pelatih baru yang orang Jepang juga, penggantinya Manu Polking. Dan dari daftar pemain-pemain yang sudah dirilis saudara-saudara harus tahu bahwa yang paling menarik adalah banyak sekali, ya bukan banyak, adalah semuanya 4 negara ASEAN itu menggunakan pemain keturunan maupun pemain naturalisasi. Pemain keturunan adalah pemain yang punya darah negara itu. Pemain yang punya darah Malaysia, pemain yang punya darah Indonesia, pemain yang punya darah Vietnam, pemain yang punya darah Thailand. Itu adalah pemain keturunan, pemain warisan. Dan ada juga yang menggunakan pemain naturalisasi.
Pemain naturalisasi adalah pemain yang tidak punya darah negara itu, tetapi dia adalah warga negara asing yang sudah lama menetap di sebuah negara 5 tahun biasanya, kemudian berganti kewarganegaraan paspor. Itu semua tergantung dari undang-undang, dari peraturan tiap-tiap negara itu yang berbeda-beda. Indonesia peraturannya berbeda dengan Malaysia, Malaysia berbeda dengan Vietnam, Thailand juga berbeda dengan Indonesia. Jadi itu tergantung, itu hanya istilah saja saudara. Tetapi intinya adalah itulah pemain-pemain yang saya maksud. Negara ASEAN peserta Piala Asia, saudara-saudara, semuanya menggunakan pemain keturunan, semuanya menggunakan pemain naturalisasi, pemain keturunan dan pemain naturalisasi, pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Itu mereka menggunakan itu. Mereka menggunakan semuanya, saudara-saudara. Dan Malaysia menjadi negara yang paling banyak. Total ada 12 pemain keturunan maupun pemain naturalisasi yang membela Malaysia di Piala Asia, yang sejauh ini sedang mengikuti pemusatan latihan untuk ke Piala Asia. Dari 12 nama itu adalah 4 diantaranya adalah warga negara asing, benar-benar pemain naturalisasi. Itu seperti Endrick dari Brasil, kemudian Paulo Josue dari Brasil, kemudian Mahamadou Soumaré dari Gambia, dan yang terbaru adalah Romel Morales dari Kolombia. Dari Kolombia, 4 pemain naturalisasi. Mereka menjadi warga negara Malaysia berdasarkan undang-undang di Malaysia setelah menetap kalau nggak salah 5 tahun. Dan itu juga sesuai dengan regulasi FIFA. Regulasi FIFA menetapkan pemain-pemain asing yang bisa berganti paspor itu kalau dia sudah menetap di sebuah negara itu selama 5 tahun. Berarti sisanya adalah pemain-pemain keturunan. Istilah Malaysia adalah pemain warisan. Mereka adalah pemain yang punya darah Malaysia, baik dari kakek, dari nenek, dari dato, dari oma, dari ayah, dari ibu. Mereka ada yang lahir di Malaysia, ada juga yang lahir di luar Malaysia, tetapi mereka punya ikatan darah dari Malaysia. Dan menurut undang-undang Malaysia, pemain-pemain seperti ini tidak perlu menjalani proses naturalisasi. Mereka tetap hanya saja perlu melapor ke Kedutaan Besar Malaysia atau ke Kementerian Malaysia, ke negara Malaysia untuk mendapatkan paspor Malaysia. Ini pemain-pemain seperti Matthew Davis, itu dari keturunan Australia, kemudian Daniel Ting dari keturunan Inggris, kemudian Junior Esdal dari Swedia, kemudian Dion Kuls dari Belgia, kemudian ada Corbin Ong dari Inggris, Stuart Wilkins dari Inggris, kemudian ada lagi Nacho Insa dari Spanyol, kemudian ada lagi Darren Lock dari Inggris. Sebenarnya ada beberapa pemain lagi yang tidak dipanggil seperti Noah Lane dari Finlandia. Tetapi ada lagi Richard Chin juga dari Inggris. Tetapi mereka kemungkinan di tim junior. Nah ini jadi total Malaysia itu 12 pemain dengan 4 diantaranya adalah pemain naturalisasi murni. Warga negara asing yang mendapatkan paspor Malaysia sesuai dengan undang-undang Malaysia dan statuta FIFA. Setelah Malaysia, selain Malaysia, negara yang punya banyak pemain keturunan dan naturalisasi itu juga adalah Indonesia. Total Indonesia itu punya 10 pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi. Jadi kalau di Indonesia itu statusnya pemain keturunan itu harus menjalani proses naturalisasi karena dia pernah punya paspor negara asing, sehingga dia harus melepaskan paspornya itu dan berganti paspor Indonesia, menjalani proses yang namanya naturalisasi. Dan dari 10 pemain ini semuanya adalah pemain keturunan. Walaupun Mark itu menggunakan sistem naturalisasi dari domisili 5 tahun. Walaupun dia mengaku nenek moyangnya dari Makassar, tetapi dia tidak bisa membuktikan hitam di atas putih. Jadi dia menggunakan jalur domisili setelah 5 tahun berada di Indonesia. Selebihnya semuanya adalah pemain-pemain keturunan yang punya darah Indonesia, baik kakek neneknya maupun ayah ibunya. Mereka seperti misalnya dan uniknya saudara-saudara, semayoritas berasal dari Belanda. kecuali Jordi Amat dan Elkan Bagot. Elkan Bagot dari Inggris kelahiran Thailand, kelahiran Bangkok, dan Jordi Amat adalah dari Spanyol, dari Barcelona, Catalunya, saudara-saudara. Catalunya dari Sulawesi Utara. Nenek moyang. Kemudian selain Jordi Amat dan Elkan Bagot itu juga ada Saint Patinama. Itu dari Belanda. Kemudian Sandy Walsh, Justin Hapner, Mark Locke seperti yang saya bilang tadi dari Belanda. Kemudian Ivar Jenner, Rafael Struijk
Kemudian itu dari Belanda semua. Dan yang paling baru ini, yang baru saja masih fresh from the oven. Masih hangat, baru keluar dari tungku, baru keluar dari oven itu, baru disumpah menjadi warga negara Indonesia adalah Jay Itzes. Jay Itzes itu juga dari Belanda. Sementara satu lagi yang tinggal menunggu sumpah adalah Nathan Chuaon. Nathan Chuaon ini proses naturalisasinya bersamaan dengan Jay Itzes. Tetapi ketika menjalani sumpah warga negara Indonesia, Nathan Chuaon itu tidak mendapatkan izin klubnya karena masih berkompetisi. Ya, sedang berkompetisi. Dan tampaknya setelah Swansea City menyelesaikan pertandingan tahun baru ini, kemungkinan dia akan datang ke Indonesia untuk mengambil sumpah. Jadi total semuanya adalah 10 pemain, dengan 9 diantaranya menggunakan jalur keturunan dan 1 menggunakan jalur domisili walaupun memiliki keturunan, dan 8 diantaranya berasal dari Belanda, 1 dari Inggris, 1 dari Spanyol. Ini seperti Indonesia dijajah Belanda lagi ini, saudara-saudara. Jika Indonesia dan Malaysia punya 2 digit pemain keturunan, pemain naturalisasi, pemain keturunan dan pemain yang dinaturalisasi untuk tampil di Piala Asia nanti, saudara-saudara, Thailand dan Vietnam ini hanya punya sedikit, minimalis. Walaupun mereka sebenarnya juga punya stoknya banyak sekali pemain keturunan maupun pemain naturalisasi yang bisa dibawa, tetapi dalam daftar pemain yang untuk sementara ini menjalani pemusatan latihan untuk Piala Asia, masing-masing negara itu hanya menyumbangkan 2 pemain. Thailand itu hanya mengirimkan 2 pemain untuk tim yang tampil, yang sedang menjalani latihan, sedang menjalani TC, training camp, training center, training camp ya, di Bangkok untuk pertandingan uji coba melawan Jepang. Itu adalah si Elias Dolah. Elias Dolah itu pemain keturunan Swedia. Pemain keturunan Swedia yang sekarang main di Bali United. Kemudian ada Nicholas Mikkelsen. Itu pemain dari Norwegia keturunan Thailand. Nah, itu 2 pemain itu. Sementara Vietnam itu ada 2 pemain juga. Dua-duanya adalah penjaga gol, penjaga gawang, kiper, goalkeeper. Itu si Philip Nguyen. Philip Nguyen itu dari Republik Cekoslovakia dulu namanya. Kemudian ada Dang Van Lam itu dari Rusia, penjaga gol semuanya, kiper. 2 pemain ini. Walaupun sebenarnya Vietnam itu juga masih ada Andre Nguyen. Itu kalau nggak salah di tim U23. Kemudian ada beberapa pemain dulu sekali itu ada pemain dari Brasil, dari Afrika yang dinaturalisasi. Naturalisasi ke Vietnam. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Dan mereka mengandalkan mayoritas pemain dari lokal Vietnam. Kemudian Thailand itu juga sebenarnya punya banyak sekali pemain keturunan. Pemain keturunan, pemain naturalisasi juga. Tapi mayoritas kalau dari Thailand itu pemain keturunan. Seperti misalnya Manuel Bir. Itu juga sekarang tidak lagi dipanggil. Kemudian ada beberapa pemain lagi, pemain keturunan yang sebelumnya itu sempat bermain di Piala AFF. Itu juga tidak dipanggil. Jadi mereka baik Thailand maupun Vietnam ini sekarang hanya menggunakan 2 pemain, masing-masing 2 pemain keturunan untuk Piala Asia. Saya nggak tahu apakah mereka akan terpilih nanti sampai ke Piala Asia atau hanya terhenti ketika di pemusatan latihan. Tetapi faktanya seperti itu, saudara-saudara. Sepak bola modern seperti ini, saudara-saudara, di era globalisasi, saudara-saudara, menggunakan pemain naturalisasi, pemain keturunan itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Itu sudah kebutuhan, bukan hanya tren, bukan hanya ikut-ikutan. Sudah tidak ada lagi kamusnya yang namanya local pride, bahwa lokal lebih bagus dari asing. Tidak, saudara-saudara, sudah tidak ada kamus seperti itu. Dan saya rasa di luar negeri juga tidak ada istilah local pride atau bukan local pride. Tidak. Jadi pemain-pemain keturunan diaspora, pemain-pemain, khususnya pemain-pemain keturunan ya, kalau kita bicara mengacu pada kebijakan di Indonesia, kebijakan sepak bola Indonesia adalah pemain yang bisa dinaturalisasi hanya pemain-pemain keturunan yang punya darah Indonesia dan levelnya adalah grade A. Grade terbaik yang bermain di kompetisi papan atas Eropa, misalnya Inggris, Spanyol, Italia, kemudian Belgia, Prancis, di liga-liga level atas, divisi 1 maupun divisi 2, bukan liga-liga yang level 3, bukan liga divisi 3, divisi 4, tidak, atau liga-liga yang kecil seperti Malta, seperti manalah. Itu tidak, Moldova begitu. Tapi grade A itu kebijakan Indonesia. Itu belajar dari kasus di masa lalu ketika banyak sekali pemain yang dinaturalisasi, pemain-pemain asing di Liga Indonesia. Dan ternyata ketika dinaturalisasi juga mereka hanya kepentingan klub,
Mereka tidak ada manfaatnya untuk tim nasional Indonesia. Misalnya seperti siapa itu dulu? Greg Nwokolo, kemudian Victor Igbonevo, kemudian ada lagi seperti si Osasaha, kemudian ada lagi seperti banyak sekali saudara-saudara, dan itu mereka tidak bertahan lama. Christian Gonzalez itu tidak bertahan lama karena usianya sudah tua dan lebih banyak kepentingannya adalah kepentingan klub. Jadi sekarang naturalisasi Indonesia itu hanya selektif. Sangat selektif, hanya pemain-pemain keturunan yang benar-benar punya darah Indonesia yang bisa dibuktikan di hitam di atas putih dengan dokumen-dokumen, dan pemain yang bersangkutan harus bermain di kompetisi level A di Eropa. Di Eropa ada, atau di Amerika atau dimanapun di seluruh dunia, dia level A, saudara-saudara. Kebijakan yang sama, saudara-saudara, kebijakan yang sama dengan Indonesia itu juga berlaku di Vietnam dan Thailand pada masa ini. Kalau Vietnam itu pada masa sekarang, pada masa lalu mereka juga menggunakan pemain-pemain asing yang dinaturalisasi. Sementara kalau Thailand itu sejak dulu memang menggunakan pemain-pemain yang punya darah, punya keturunan Thailand. Itu kebijakannya sama, seperti itu sama. Thailand, Indonesia dan Vietnam. Hanya pemain-pemain keturunan yang punya hak, punya hak untuk membela tim nasional Vietnam, punya hak untuk membela tim nasional Thailand, dan itu banyak sekali tersebar di seluruh dunia. Vietnam itu bahkan dia sekarang sedang mengumpulkan 100 nama untuk diseleksi, untuk dipanggil di seleksi tim nasional di level U20, U21, U23 senior. Thailand itu juga sudah melakukan itu sejak lama dan ada banyak. Sementara Malaysia kebijakannya adalah combine, dicampur antara pemain-pemain keturunan. Kalau di Malaysia mereka menyebutnya pemain warisan, dan pemain-pemain yang warga negara asing yang sudah lama bermain di Liga Super Malaysia yang ingin mengajukan diri menjadi warga negara Malaysia itu diakomodasi dan kemudian diberi paspor Malaysia dan dipanggil. Dalam kasus pemain asing ini sudah banyak kasusnya. Selain 4 pemain yang sekarang itu akan tampil di Piala Asia, Malaysia juga sudah lama, sudah ada banyak nama. Misalnya si Guillermo de Paula, itu kemana sekarang? Kemudian si Aguero, itu kemana juga sekarang? Terus ada beberapa pemain lagi misalnya Krasniki, Lideron Krasniki, itu juga kemana sekarang? Itu adalah pemain-pemain, dan itu kebijakan tiap negara itu, masing-masing negara itu berbeda, dan undang-undangnya juga berbeda. Kalau di Malaysia, di Thailand, di Vietnam itu pemain yang punya darah Malaysia, orang Vietnam, orang Thailand yang ada di luar negeri itu kalau mau mendapatkan paspor Malaysia, paspor Thailand, paspor Vietnam itu cukup datang ke kedutaan besar melaporkan untuk minta paspor ke Indonesia. Tetapi kalau di Indonesia harus menjalani proses naturalisasi, harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat, harus melalui parlemen, harus melalui presiden, keputusan presiden, baru nanti disumpah menjadi warga negara Indonesia. Jadi prosesnya jauh lebih panjang dan jauh lebih rumit. Keberadaan pemain-pemain keturunan, pemain-pemain naturalisasi yang bermain untuk tim nasional negara ASEAN di Piala Asia, saudara-saudara, diharapkan level permainan ASEAN ini meningkat, saudara-saudara, meningkat, bisa bersaing dengan regional lain di Asia, bisa bersaing dengan negara-negara di Asia Timur, bisa bersaing dengan negara-negara di Asia Barat, di Timur Tengah, bisa bersaing dengan negara-negara di Asia Utara, Asia Tengah, bersaing dengan Australia, karena negara-negara tersebut juga menggunakan banyak sekali pemain keturunan, pemain naturalisasi. Australia itu banyak pemain dari Eropa, ya karena mereka asalnya dari Eropa. Irak, kita tahu kemarin waktu melawan Indonesia itu mayoritas pemain yang berbasis di Eropa, pemain-pemain keturunan. Kemudian banyak sekali saudara-saudara, Syria itu juga pemain keturunan banyak sekali. Jadi itu tidak bisa menutup kemungkinan untuk itu. Tidak bisa lagi dunia menutup mata pada kehadiran pemain-pemain keturunan, pada pemain-pemain naturalisasi, pada pemain-pemain diaspora. Kita lihat saja tim nasional di Eropa sana, Italia. Italia itu juga banyak sekali pemain-pemain dari keturunan, bahkan naturalisasi. Misalnya Moise Kean, kemudian Jorginho, kemudian itu siapa itu yang pemain baru dari Italia? Tolstoy apa siapa ya? Toloi. Banyak sekali saudara-saudara. Dulu ada Mauro Camoranesi dari keturunan Argentina, Italia. Di Inggris apalagi, Prancis apalagi. Bahkan di level junior, kalau saudara-saudara nonton Piala Dunia U17 kemarin, Jerman ketika menjuarai Piala Dunia U17,
Jerman ya juaranya ya. Itu kan juga pemainnya banyak sekali pemain-pemain keturunan, pemain-pemain naturalisasi dari Eropa, dari Afrika. Bukan hanya keturunan, saudara-saudara, mereka pemain-pemain dari orang tuanya imigran dari Afrika datang ke Jerman, kemudian lahir dan besar di Jerman, bahkan ada yang langsung dari Afrika. Itu normal di seluruh dunia, bahkan di Argentina, di Brasil, semuanya melakukan itu. Dan kalau sekarang itu ada orang yang menentang kehadiran pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan, pemain-pemain naturalisasi, ya aneh. Dia seperti hidup di dalam gua, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, tentang pemain-pemain naturalisasi ataupun pemain-pemain keturunan dari 4 negara Asia Tenggara, 4 tim ASEAN yang akan berpartisipasi di Piala Asia bulan depan. Bulan Januari, Februari, saudara-saudara. Dan itu tadi Malaysia menjadi negara yang memiliki jumlah pemain keturunan maupun pemain naturalisasi terbanyak di skuad Piala Asia. Ini adalah skuad sementara yang sudah dilansir, yang dipanggil untuk pemusatan latihan. Ada 12 baik pemain keturunan atau pemain warisan maupun pemain naturalisasi yang sama sekali tidak ada darah Malaysia. Sementara Indonesia itu punya 10 pemain. 10 pemain dan kemungkinan kalau Ragnar Oratmangun itu berhasil selesai waktunya ya 11. Tetapi nggak mungkin. Kemungkinan ya hanya 10 pemain naturalisasi dan keturunan ini. 10 pemain keturunan bener. Mayoritas adalah pemain keturunan. Bukan mayoritas lagi, semuanya adalah pemain keturunan. Tidak ada yang pemain naturalisasi. Semuanya punya darah Indonesia. Sementara Malaysia itu dari 12 itu ada yang punya darah Malaysia. Tetapi ada juga yang warga negara asing yang sudah menetap lama di Malaysia. Sementara di Thailand dan Vietnam itu tidak terlalu banyak. Hanya 2 pemain keturunan. Mereka tidak punya pemain naturalisasi tetapi pemain keturunan. Pemain yang punya orang tua, punya kakek nenek berasal dari Thailand atau Vietnam. Dan ya minimalis lah dibandingkan Malaysia atau Thailand. Dan harapannya pemain-pemain keturunan maupun pemain-pemain naturalisasi ini bisa memberikan efek, bisa memberikan dampak positif bagi tim nasional di negara Asia Tenggara ini untuk bersaing di Piala Asia tahun depan. Ya syukur-syukur ada tim yang lolos ke babak 16 besar lah. Bisa 1, bisa 2, atau malah semuanya, saudara-saudara. Ini kan keren. Kalau ada 4 tim ASEAN yang lolos ke babak 16 besar, itu kan keren. Nah, dan ini akan berkat bantuan dari pemain-pemain naturalisasi ataupun pemain-pemain keturunan itu, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!